Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi, bertemu lagi bersama Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi kita pada pembahasan sebelumnya, yaitu masih di tema 1 ya, yaitu indahnya kebersamaan. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar mengenai apa ya kemarin ya? Kita sudah belajar materi IPS ya kemarin ya, mengenai keragaman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Baik, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ilmu yang akan Pak Guru sampaikan, dan mudah-mudahan anak-anak tidak ngantuk ya dalam belajar ya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, setelah selesai berdoa, anak-anak Pak Guru harapkan untuk menyiapkan alat tulisnya ya, karena seperti biasa yang harus kalian lakukan setelah menonton materi ini, kalian catat materi-materi yang penting ya. Catat materi-materi yang penting, kemudian nanti disetorkan kepada Pak Guru. Kemudian yang kedua adalah anak-anak jangan lupa absen di kolom komentar ya, agar Pak Guru tahu ya. Kenapa Pak Guru meminta absen? Karena agar Pak Guru tahu apabila anak-anak itu menonton dan meringkas materi ini sendiri. Artinya meringkasnya bukan hasil contekan dari teman. Karena nanti kalau tidak absen di sini, barangkali ada teman-teman yang tidak menonton video ini, hanya langsung menyontek atau menyalin hasil pekerjaan teman. Nah, itu tidak boleh ya. Baik, langsung ya kita ke materinya. Kita ada di tema 1 bagian yang ketiga. Materinya adalah bunyi. Baik, untuk bunyi ini kira-kira pelajaran apa ya? Ya, betul. Untuk bunyi adalah pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kalau di kelas 3 mungkin belum ada IPA, maka di kelas 4 sekarang sudah ada IPA ya. Baik, kita akan lanjut ke materi bunyi. Bunyi, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bunyi itu? Nah, ada yang tahu nggak? Kita bisa mengatakan bunyi, atau bahkan kalian bisa mendengarkan Pak Guru berbicara, ini juga adalah salah satu bunyi. Lalu, apa sih yang disebut dengan bunyi? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Baik, Pak Guru kasih tahu ya. Bunyi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya, bunyi merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, kemudian apa sih sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bisa atau dapat menghasilkan bunyi. Contohnya apa? Contohnya adalah gitar misal. Gitar adalah sumber bunyi atau bukan? Jawabannya bukan, gitar bukan sumber bunyi. Karena gitar itu tidak dimainkan. Gitar akan menjadi sumber bunyi ketika dipetik atau dimainkan, hingga gitar itu mengeluarkan bunyi dan menghasilkan getaran. Getaran itu yang nantinya disebut dengan bunyi dan ditangkap oleh telinga kita. Nah, selanjutnya, kenapa kita bisa mendengar bunyi? Kenapa kalian bisa mendengar Pak Guru berbicara? Nah, karena pembicaraan Pak Guru ini adalah salah satu bunyi ya. Kalian bisa mendengar Pak Guru. Nah, suara yang dikeluarkan Pak Guru ini juga bisa disebut dengan bunyi. Lalu kenapa kita bisa mendengar bunyi? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Ya, jawabannya adalah karena bunyi dapat didengar hingga ke telinga kita
Karena bunyi itu mengalami proses perambatan. Jadi bunyi itu merambat ya, sebelum bisa didengar oleh manusia. Nah, merambatnya lewat apa? Jadi bunyi itu bisa merambat lewat udara. Udara yang ada di sekitar kita. Udaranya nggak kelihatan ya, tapi udaranya ada. Apa bukti udaranya ada? Contohnya kita bisa bernapas. Ini menunjukkan adanya oksigen. Kemudian ketika kita letakkan tangan kita misalnya yang diolesi dengan air, lama-lama air itu akan mengering. Kenapa? Karena adanya udara. Atau kita letakkan seutas benang. Nah, benang itu nanti akan bergerak. Nah, gerakan itu menunjukkan adanya udara di sekitar kita. Baik, kita kembali ke bunyi ya. Kok jadi malah Pak Guru ke udara? Kita ke bunyi ya. Nah, itu jadi tadi bunyi merambat melalui medium ya. Medium itu adalah perambatan atau media rambat bunyi ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ini yang tadi Pak Guru katakan. Bunyi merambat melalui zat perantara atau disebut juga medium. Nah, zat perantara yang tadi Pak Guru sebutkan yaitu misalnya udara, misalnya ada zat cair, misalnya ada air, kemudian ada zat padat di sini disebutkan. Zat padat itu contohnya ada meja, ada tembok. Nah, kenapa meja bisa menghasilkan bunyi? Contohnya, ketika kalian letakkan telinga kalian di atas meja misal, kemudian ujung meja sebelah pojok sendiri kalian ketuk-ketuk, kemudian telinga kalian bisa mendengarkan bunyi ketukan itu. Nah, itu adalah contoh bunyi bisa merambat melalui zat padat. Jadi, bunyi itu memerlukan medium atau memerlukan media rambat bunyi ya. Kalau tidak ada mediumnya, maka tidak bisa mendengar bunyi. Contohnya di mana? Contohnya ketika kita berada di ruang hampa udara. Di sana tidak ada udara, tidak ada apapun, jadi di sana tidak bisa mendengar bunyi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis bunyi. Nah, bunyi itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Nanti Pak Guru akan jelaskan. Nah, bunyi apa? Bunyi itu adalah tadi ya segala sesuatu yang bergetar. Nah, segala sesuatu yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Dan setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Nah, Pak Guru, apa sih yang disebut dengan frekuensi? Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran atau banyaknya jumlah getaran dalam 1 detik. Ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita makan misalnya, berapa kunyahan yang bisa kita kunyah dalam 1 detik? Nah, misalnya 10 kunyahan. Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi. Misal dalam 1 detik kita bisa mengunyah 20 kali kunyahan. Berarti frekuensi kita dalam mengunyah itu adalah 20 ya, atau 20 kunyahan. Sama dengan frekuensi getaran bunyi ini. Ya, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Jadi, dalam 1 detik itu bergetar berapa kali sih? Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi. Dan satuan frekuensi adalah hertz ya. Bacanya hertz, lambangnya atau tulisannya itu Hz ya. Dibacanya hertz itu ya. Oke, pasti sudah paham anak-anak tentang ini. Lanjut. Kemudian makin tinggi bunyi, maka makin banyak getarannya. Ya, makin tinggi bunyi, maka makin banyak getarannya. Begitu juga sebaliknya, makin rendah bunyi, maka getarannya akan semakin sedikit dan frekuensinya akan semakin rendah. Nah, untuk jenis-jenis bunyi sendiri itu dibedakan menjadi 3 nih. Apa saja? Yang pertama adalah bunyi infrasonik.
Nah, apa sih bunyi infrasonik? Nah, bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz ya. Jadi getarannya itu kurang dari 20 per detik. Nah, jadi sangat rendah ya, sangat rendah. Kemudian bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Selanjutnya adalah bunyi audiosonik. Nah, apa sih bunyi audiosonik? Dan bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Dan bunyi ini tersebut dapat didengar oleh manusia. Nah, jadi bunyi yang dapat didengar oleh manusia itu namanya adalah bunyi audiosonik, yang jumlah getarannya atau frekuensinya itu adalah antara 20 sampai 20.000 Hz. Jadi di bawah 20 kita tidak bisa mendengar ya, seperti bunyi infrasonik tadi. Lebih dari 20.000 juga kita tidak bisa mendengar. Nah, selanjutnya adalah bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik bunyi apa sih Pak Guru? Nah, bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Jadi bunyi ini sangat tinggi ya frekuensinya. Maka dari itu, bunyi ini hanya bisa didengar oleh kelelawar, ikan paus, dan lumba-lumba. Nah, inilah 3 jenis pembagian bunyi. Jadi yang pertama adalah bunyi infrasonik, yang kedua adalah audiosonik, yang ketiga adalah ultrasonik. Nah, dari masing-masing bunyi ini kita tidak bisa mendengar bunyi kelelawar. Kenapa? Kita tidak bisa mendengar bunyi kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Kenapa? Karena jumlah frekuensinya berbeda dengan bunyi yang dapat didengar telinga manusia, yaitu jumlah frekuensi bunyi ultrasonik atau yang dikeluarkan oleh kelelawar itu lebih dari 20.000 Hz. Jadi tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia karena terlalu tinggi. Nah, selanjutnya cara benda menghasilkan bunyi. Nah, di sini akan Pak Guru terangkan bagaimana benda-benda di sekitar kita itu menghasilkan bunyi ya. Nah, di layar teman-teman atau anak-anak sekalian itu ada gambar orang apa itu ya? Sedang bermain alat musik ya. Ya, alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beragam ya, sangat banyak, berbeda dari Sabang sampai Merauke. Tiap suku berbeda, bahkan tiap daerah berbeda. Dan alat musiknya pun menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, di layar teman-teman itu ada alat musik, apa itu namanya ya? Di sebelah kiri ya, kiri kalian itu adalah gong ya. Kemudian di sebelah kanan kalian itu adalah kendang atau gendang ya, kendang ya. Ya. Jadi itu alat musik yang dimainkan dengan apa? Bagaimana cara memainkan alat musik itu? Iya betul, itu ada gambar tangannya. Jadi alat musik itu dimainkan dengan cara dipukul ya. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa ini? Orang sedang memainkan sebelah kiri yang laki-laki. Apa itu namanya? Iya betul, itu adalah trompet. Sebelah kanan itu adalah seruling. Nah, kira-kira trompet dan seruling ini bagaimana cara memainkannya? Iya betul, cara memainkannya adalah dengan cara ditiup ya, bukan dipetik, bukan ditiup ya. Selanjutnya ini adalah ada gambar adik sedang bermain, apa ini namanya ya? Biola. Iya betul, ini namanya biola. Nah, alat biola ini, alat musik ini gimana sih cara memainkannya? Iya betul, cara memainkan alat musik biola ini adalah dengan cara digesek ya, digesek bukan dipetik ya.
Walaupun dipetik juga bisa mengeluarkan bunyi, tapi bukan bunyi seperti itu yang seharusnya dikeluarkan oleh alat biola. Jadi dikesek ya. Kemudian, nah ini adalah adik lagi. Adik-adik sedang bermain apa ya namanya ya? Pak Guru ini lupa ini. Apa ya? Iya, jadi ini namanya adalah gitar ya. Nah, gitar ini dapat menghasilkan bunyi apabila dimainkan dengan cara apa? Dipukul, bukan dipukul. Apakah dipukul tidak mengeluarkan bunyi Pak Guru? Ya bisa. Nah, tapi yang lebih tepat adalah dengan cara dipetik. Iya betul. Gitar itu dengan cara dipetik ya. Nah, kalau bahasa kita itu digenjreng ya. Tapi bahasa Indonesianya itu dipetik ya, dipetik. Jangan digenjreng ya, dipetik. Baik, selanjutnya adalah apa ini ya? Ini gambarnya terlihat jelas apa enggak ini? Nah, ini ada adik-adik ini juga kayaknya ini. Ini lagi pegang apa namanya ya? Ini adalah angklung ya. Angklung ini gimana cara memainkannya? Jadi digetar-getarkan ya, digoyang-goyangkan ini ya, biar keluar ini suaranya. Nah, jadi kita sudah bahas beberapa alat musik yang dapat menghasilkan bunyi jika dimainkan, dan cara memainkannya pun berbeda-beda ya. Tadi ada yang digetarkan, ada yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang ditiup agar mengeluarkan bunyi. Nah, itu bermacam-macam sekali. Nah, selanjutnya Pak Guru punya tugas nih buat anak-anak. Silahkan dicatat ya nanti dan dijawab dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk tulisannya yang rapih ya, yang bagus, yang rapih ya. Kan tugas dari Pak Guru tidak terlalu banyak. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk memperbaiki tulisan ya. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan nulisnya. Yang penting tulisannya bagus ya. Yang penting tulisannya rapi. Nanti kalau hari ini sudah bisa pelan-pelan, sudah bisa rapi, besok Pak Guru yakin sudah bisa cepat ngebut dan tulisan yang bagus. Baik, kita langsung ke soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bunyi? Nomor 2, bagaimana sumber bunyi dapat menghasilkan bunyi? Nah, ini tulisannya kurang ya. Bagaimana sumber bunyi dapat menghasilkan bunyi? Yang ketiga, apa yang mempengaruhi kuat lemahnya bunyi? Yang keempat, sebutkan masing-masing 3 ya. Masing-masing 3 contoh alat musik yang dimainkan dengan cara A. Dipetik, B. Ditiup, C. Dipukul, D. Digesek. Jadi dari masing-masing A, B, C, dan D, kalian sebutkan masing-masing 3 ya alat musik ya. Misal dipetik, tadi kan Pak Guru sudah sebutkan ya, ada berapa ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada nomor 5. Mengapa kita tidak bisa mendengarkan bunyi ultrasonik atau bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar? Nah, kenapa ya? Nah, baik, ini adalah 5 soal yang harus kalian jawab dengan baik dan benar pada video kali ini. Dan kelima soal ini sudah Pak Guru sampaikan tadi ya jawabannya ya. Jadi ada semua dalam video. Nanti kalian bisa putar lagi videonya kalau ada yang belum jelas. Baik, mungkin demikian dari Pak Guru ya. Pak Guru ucapkan selamat belajar, kemudian semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa, jangan lupa jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sekolah dalam keadaan yang baik dan lebih baik lagi, karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Baik, sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya
Pak Guru mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan, atau ada kata yang tidak jelas. Pak Guru mohon maaf. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang bisa lebih baik. Dan Pak Guru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa Pak Guru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.